sepak bola harus ada dua mazhab ya, ada dua kutub. Nggak dulu mungkin sepak bola banyak tim-tim yang tampil atraktif gitu dan berhasil. Tapi sekarang kecenderungannya tim-tim yang pragmatis yang berhasil. Dan itu yang terjadi di Persib dan itu yang terjadi di Arsenal. Nah, kalau di Indonesia udah belum nih istilahnya penentuannya masih terakhir nih. Satu laga lagi. Persib dan Borneo. Borneo. Kalau di Inggris udah pasti. Udah selesai. Udah selesai. Berarti Arsenal. Liga Inggris tidak lebih kompetitif dari Liga Inggris. Ini sebuah statement ya. Sebuah statement. Karena Liga Liga Indonesia Inggris tidak lebih kompetitif daripada Liga Super. Bisa jadi. Iya. Ini apa namanya kelakarnya lah ya. Nggak apa-apa, tapi kan lebih sengit, fakta. Itu lebih fakta. sengit Super League lah ya. Sampai hari terakhir loh ini. Terakhir, iya. Dan Arsenal butuh 22 tahun ya akhirnya ya. 22 tahun. 22 tahun setelah 3 kali hat-trick, runner up, Betul. sampai akhirnya juara. Tapi kan banyak juga yang bilang Arsenal mainnya jelek katanya, pragmatis segala macam. Bung Yuki ngeliatnya layak juara nggak Arsenal? Layak sih. Jadi kalau dikatakan pragmatis iya. Kembali lagi sepak bola harus ada dua mazhab ya, ada dua kutub. Nggak dulu mungkin sepak bola banyak tim-tim yang tampil atraktif gitu dan berhasil. Tapi sekarang kecenderungannya tim-tim yang pragmatis yang berhasil. Dan itu yang terjadi di Persib dan itu yang terjadi di Arsenal. Kebetulan benang merah di situ ya kan. Arsenal itu dari 68 gol yang dibuat, 28-nya itu dari bola mati. Jadi nggak bisa dibantah kalau memang mereka spesialis tim set piece. Meskipun yang terbanyak tetap MU ya katanya ya. Yang Ya, set piece tapi terbanyak. ya terserah deh, tapi MU kan nggak sampai di atas gitu ya. MU kan ketolong belakangan dinaik aja kan. Tapi ini yang kita bicarakan bagaimana seorang tim juara itu banyak ngambil golnya dari bola-bola set piece. Dan dari 28 golnya itu, dari 28 gol bola set piece-nya itu 16-nya itu dari corner kick. Jadi kan memang pragmatis banget. Karena bukannya Arteta nggak melihat ya bagaimana City, yang notabene dia juga belajar dari Pep di City waktu asisten kan, sulit menghadapi lawan-lawan yang bermainnya low block. Kan City sama Arsenal kan sejujurnya sistem mainnya sama. Memainkan kreativitas, possession base, terus half space. Tapi kalau udah 8 pemain belakang nunggu di bawah susah. Iya. Jadi harus ada percobaan-percobaan, baik tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, bola-bola corner, terus bola-bola tendangan bebas, ya harus dimaksimalin. Bahkan mereka sampai punya pelatih spesialis tendangan bebas, Nikola Jover ya. pelatih corner kick, sampai segitunya kan. Dan itu yang gue kira nggak ada yang haram gitu loh. Jadi sekarang udahlah, nggak ada hadiah untuk sepak bola indah lah. Sepak bola pragmatis lah, sepak bola yang efektif istilahnya ya. Kalau mau lebih halusnya Efisien lagi. ya. Lebih efisien. Paling enggak kan kalau dulu mereka punya Arsene Wenger yang mainnya pokoknya lawan siapapun nyerang gas gitu. terus. Akhirnya cuman di awal-awal doang dia bisa dapat juara. Lama nggak juara. Puasanya lama ya. Baru sekarang Allah malah kasuntunya kan. Iya buka puasanya sekarang. Buka puasanya bagus sekarang. Lama juga ya buka puasanya. Nah, masih ada Champions League nih. Champions League. Lawan PSG ya? Ya PSG. harus jujur sih, emang PSG favorit sih menurut gue. Dembele masih cedera lu, masih tanda tanya. Meskipun ada yang bilang itu precaution sih. Ada yang Precaution bilang. ya. Ada yang bilang gitu. Soalnya ini gue lihat Arteta itu pelatih yang punya karakter kuat untuk terutama di man managementnya ya. Iya. Manajemen pemainnya dia bagus. Tapi ini Luis Enrique lebih gila menurut gue sih. Lebih ambisius dia, lebih gila dia. Dia tuh Pep nomor 2-nya lah. Pep itu kan sorry ya, sampai berpisah sama istrinya kan karena dia nggak ngurusin keluarganya Pep itu. Iya, Ngurusin bola aja gitu, sampai kayak gitu. Bahkan ada luka sini katanya dicakar katanya, Kayak kena gitu, cakar. Sampai segitunya loh. Dia ini bener-bener bola tuh buat dia memang kayak Tuhannya gitu. Ini Luis Enrique juga gila juga sama. Dan dua-duanya lulusan Barcelona juga lagi. Iya. Dan kan tahu kan bagaimana dia kalau meeting tim gitu ya, pakai layar besar, terus kalau nonton pertandingan di atas gitu kan ya. Kan bukannya di bawah, bukan dampingin timnya loh, tapi di atas nonton gitu, terus dia pakai HT gitu untuk kasih gitu. Itu revolusioner banget menurut gua. Walaupun sudah dimulai oleh Nagelsmann sebenarnya. Cuman yang proven berhasil di level tinggi juara itu PSG. Jadi menurut gua wajar kalau PSG itu difavoritin. Pertama dari faktor pelatihnya yang sangat detail, sangat luar ekstrim lah menurut gua gitu ya. Dalam bagaimana taktikalnya itu sangat presisi sekali.
terus mereka juara bertahan kan. Iya, betul. Jadi itunya gitu. Sementara Arsenal nih, dia kan harus pick to pick ya. Sekarang dia pastikan dulu, udah pasti kan. Sekarang dia fokus baru ke ini. UCL. Kan itu pick to pick tuh nggak gampang ya. Mungkin kalau saat ini mereka tertolong karena mereka nggak perlu mikirin pertandingan berikutnya ya, karena udah pasti juara ya. Itu bonus lah ya. Tapi kan tetap pick to pick tuh. Ini juara gitu dalam fase yang beruntun. Gue nggak tahu kalau PSG udah duluan kali Udah ya, selesai. jauh ya. Udah selesai. Udah lama gitu ya. Sekarang mungkin fase mereka rebuild lagi untuk preparation ke final champion kan. Itu yang sedikit lebih menguntungkan menurut gua. Tapi kan Buat PSG. kalau misalnya Dembele absen, Arsenal diuntungkan loh. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga sih. Memang Dembele sangat penting ya. Tapi kalau gue lihat PSG itu lebih ke system of play-nya. System of play itu Kvaratskhelia, terus Hakimi, terus Vitinha ya. Joao Neves juga. Tapi Arsenal bisa belajar dari Chelsea. Apa tuh? Chelsea iya. di Piala Dunia kan ketemu Chelsea Oh itu. iya, PSG 3-0 itu. ya. Iya. 3-0. Itu ngamuk banget tuh si Luis Enrique Enrique, itu. iya. Karena dia udah sure banget bakal juara lagi kan, mau Udah back to yakin back kan. banget. Ya itu ya ada kan kadang-kadang hal-hal detail yang slip ya dari sebuah pertandingan final yang itu akhirnya jadi menentukan skor akhir kan. Itu yang bisa terjadi sama siapa aja. Kebetulan kemarin terjadinya sama PSG. Dan itu juga teori pick to pick tuh Abis juara champion pick Mau lagi lanjut. kan berat itu. Chelsea ini kan kuda hitam. Itu. Chelsea pick di situ, turun di sini tuh. Pelatihnya bahkan dipecat ya pelatihnya. Chelsea itu kecepatan panasnya, makanya kesininya keteteran. Sebenarnya kalau dia nggak ganti Maresca sih aman udah tuh. Aman. Minimal lah masuk Liga Eropa lah minimal. Masalah kan Sekarang berantem sama Bluko kan masalahnya. itu dia, itu juga yang terjadi sama Arne Slot. Lu ngomong kan soal Liverpool kan sama Salah kan. Itu juga salah satu alasannya. Gitu. Jadi kalau kembali ke champion, ya kalau gue pribadi ya favoritnya sih tetap PSG. Bakal terjadi kayak musim lalu nggak sih, yang skor besar sampai 5-0 itu? Atau bakal kayak game main catur? Kayak game main catur. Oh, lebih ke situ ya? Lebih ke taktikal, karena Arteta juga taktikalnya kuat juga. Cuman pemain-pemainnya Arteta itu nggak sematang ataupun sepengalaman dalam konteks menghadapi situasi-situasi di Liga Champion ya. Kan bagaimanapun mereka ini kan juara semua nih, pemain juara kan ini kan. Kalau ini kan belum pernah ngerasain final nih. Walaupun mungkin pemainnya sebayaan gitu ya, tapi dari pengalaman dan mentalitasnya PSG udah punya modal itu. Nah, sekarang kan juga menjelang akhir musim kan banyak pergantian pelatih nih. Salah satunya yang santru disebut ya kalau Madrid udah datang Jose Mourinho. Direncanakan bakal diumumkan Jose Mourinho. Udah here we go lah, Iya, here we go. here we go. Kemudian Romano deh. Udah. Chelsea sudah mengumumkan Sabi Alonso. Nah, di City juga kabarnya Pep bakal pisah nih. Ya. Laga lawan Aston Villa bakal jadi laga perpisahan katanya. Kemana itu ya? Nah, itu dia. Katanya ke Persija. Oh, itu ngeri sih. Ngeri. Isunya yang bakal ganti itu antara Vincent Kompany atau Enzo Maresca tuh. Yang lebih kencang sih. Maresca yang bakal datang. Nah, itu menggantikan seorang Pep. Kira-kira gimana City musim depan? Ya, ini sama sebetulnya pertanyaannya apa ya? Menggantikan rezimnya Ferguson iya. di MU dan rezimnya Arsene Wenger di Arsenal. Ya, berat. Itu berat memang. Perlu waktu lama untuk recycling lagi ya. Bahkan MU berapa kali tuh coba-coba pelatih yang cocok ya, dari David Moyes awalnya. The chosen one katanya. Iya, yang milih padahal yang milih Ferguson itu. Iya. Ferguson ngejorokin aja supaya rekornya nggak keputus gitu. Apa yang rekornya nggak bisa kelampaui gitu kan. Habis itu kan pergantian terus terjadi kan sampai yang terakhir kan Magical Carrick ya. Iya, magical. Bukan Michael Carrick ya. Magical ya, oke. Dan baru dipermanen kalau nggak salah ya. Semoga aja nggak kayak Ole ya. Udah Ya. dipermanen terus flop gitu. Ya. Ya selama nggak datangin Ronaldo aman. Nah, kalau itu juga hal yang mungkin juga terjadi di City ya. Karena kan itu akan pasti bukan cuma mengubah squadnya ya, mengubah staffnya, mengubah pemainnya, tapi mengubah ruang gantinya loh, ekosistemnya, habitnya, budayanya. Kan di backroom itu atau di backstaff kita kan nggak tahu tuh bagaimana mereka make up semua persiapan, detail-detail kayak dulu misalnya Ronaldo bilang gue balik lagi ke MU, gue liat kamar ganti masih begitu-begitu aja, bedroomnya masih tempat cuci ini masih kayak gitu-gitu kan ya. Itu yang kadang kita nggak tahu dan bisa mempengaruhi semua mood dari tim itu gitu loh. Dan itu yang makanya perlu waktu yang lama ya
Kayak misalnya Chelsea menemukan siklus barunya itu, terus juga apa namanya MU nemuin itu kan cukup waktu yang lama gitu. Terus City juga pastinya. Dan gue nggak tahu ya kalau gue sih lebih cocok sih itu siapa namanya Kompany. karena dia pernah sama Dan dia legend kan di City. Si ini kan pernah jadi asistennya Pep juga kan, Enzo Maresca kan. Iya sempat. sama-sama nih. Tapi kalau dari sisi dia mantan pemain kan si Ya. Lebih Kompany company kan lah. sangat Lebih dihormati lebih nih. dihormati, sangat kuat figurnya. Kapten juga dulu kan nih. Kapten. Itu yang gue kira sih. Dan sekarang Kompany tuh kalau lu lihat Bayern Munchen main, Ngeri. seksi lu, Ngeri banget. seksi lu. Kayaknya cocok gitu kalau untuk menerusin filosofinya Pep di City sih.